Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat teman-teman semua yang masih support channel ini. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru lainnya. Ingat, subscribe itu gratis. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas ya materi seputar terapi komplementer untuk persiapan teman-teman ujian P3K perawat di tahun 2022. Oke, apa itu terapi komplementer? Nah, terapi komplementer ini merupakan pengembangan dari terapi tradisional dan juga ada yang diintegrasikan dengan terapi modern ya. Nah, kita lihat kalau secara bahasa terapi itu artinya adalah mengupayakan ya upaya untuk memulihkan kesehatan. Sedangkan komplementer sendiri adalah artinya melengkapi atau menyempurnakan. Nah, terapi komplementer ini artinya adalah upaya untuk memulihkan kesehatan dengan cara melengkapi pengobatan medis yang konvensional. Gitu ya, terapi komplementer itu. Nah, terapi komplementer kalau kita lihat di Kemenkes ya bahwa artinya itu adalah pengobatan non-konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan biomedik, tapi belum diterima dalam kedokteran konvensional. Ini menurut data Kemenkesnya. Nah, kalau kata Florence Nightingale ini bahwa penting mengembangkan lingkungan untuk penyembuhan dan juga pentingnya terapi seperti musik dalam proses penyembuhan. Jadi, Florence Nightingale ini juga mendukung adanya terapi komplementer. Nah, di Undang-Undang Keperawatan pun ya, ada juga yang mengatakan bahwa dalam menjalankan tugas sebagai pemberi asuhan keperawatan di bidang upaya kesehatan masyarakat, perawat ini memiliki kewenangan untuk melakukan penata laksanaan keperawatan komplementer dan juga alternatif. Jadi kita sudah punya dasar hukumnya ya untuk melakukan tindakan ya pemberian terapi komplementer itu teman-teman. Nah, ini ada ragam terapi komplementer mungkin yang sering kita dengar ya. Ada relaksasi, touch terapi, massage ya, humor terapi, terapi kiropraksi, aromaterapi dan lain sebagainya ya, teman-teman. Ini banyak sekali ya. Nah, oke, lanjut saja. Inti tujuannya untuk terapi komplementer ini adalah ada 3, yaitu primer, sekunder, tersier. Atau kita lebih sering dengarnya itu ada secara promosi kesehatan, pencegahan penyakit atau preventif, kemudian ada pengobatan atau kuratif dan juga rehabilitasi. Nah, ini adalah tujuan dari terapi komplementer. Nah, ini terapi komplementer ini juga memiliki kelebihan. Apa kelebihannya? Itu secara holistik ya, menyeluruh. Kalau bahasa gampangnya bisa dilakukan secara untuk kesehatan ya jasmani dan juga rohaninya itu. Atau mind, body, dan juga spiritnya. Dan juga murah ya dibandingkan dengan terapi modern ataupun konvensional. Ya, serta efek sampingnya juga ya. Kemudian masyarakat juga lebih tertarik untuk menggunakan terapi komplementer. Itu kelebihannya. Oke, nah ini menurut National Center for Complementary Alternative Medicine ini ada 5 kategori terapi ya. Yang pertama itu mind body therapy, artinya memfasilitasi kapasitas berpikir mind ya, berpikir yang mempengaruhi gejala fisik dan juga fungsi tubuh seperti imaginary ya. Kemudian yoga, terapi musik, kemudian ada berdoa, journaling, biofeedback, ada humor, ada tai chi, ada terapi seni. Ini adalah kategori dari mind body therapy. Kemudian selanjutnya ada alternatif sistem pelayanan. Jadi sistem pelayanan secara alternatif yaitu sistem pelayanan kesehatan yang mengembangkan pendekatan pelayanan biomedis yang berbeda dari pelayanan dari barat ya. Seperti pengobatan tradisional dari Cina ya, ini dari Asia, kemudian Ayurveda India ya, pengobatan asli Amerika, Jundarismo, kemudian homeopati, naturopati. Nah, ini adalah contoh sistem pelayanan alternatif. Dan selanjutnya adalah terapi biologis. Nah, ini kalau mendengar biologis itu maksudnya ke dalam terapi natural ataupun praktek biologis dan hasil-hasilnya seperti herbal dan juga makanan ya.
Kemudian selanjutnya ada terapi manipulatif dan sistem tubuh, yaitu memanipulasi dan juga pergerakan tubuhnya seperti kiropraksi, pijat, rolfing, terapi cahaya warna, kemudian hidroterapi ini terapi manipulatif. Kemudian selanjutnya ada terapi energi. Ini fokusnya berasal dari energi, baik dalam ya maupun energi dari luar tubuh seperti sentuhan, reiki, eksternal, qigong, dan juga magnet. Ini adalah terapi energi. Itu ada 5 kategori terapi menurut NCCAM ya. Oke, intinya bahwa jenis terapi komplementer ini diberikan sesuai indikasi yang dibutuhkan klien. Jadi sebenarnya kita sudah sering ya teman-teman, secara tidak disadari mungkin kita juga melakukan terapi komplementer. Contohnya saja kalau misalkan pasien merasakan kecemasan, maka kita anjurkan pasien untuk relaksasi napas dalam. Itu juga termasuk salah satu terapi komplementer ya teman-teman. Oke, nah ini contoh indikasi yang sering muncul seperti meningkatkan relaksasi, kemudian menurunkan nyeri, mengurangi kecemasan, kemudian mempercepat proses penyembuhan penyakit, dan juga meningkatkan kenyamanan dalam proses kematian. Ini adalah contoh indikasi yang sering muncul. Nah, peran kita sebagai perawat itu bisa sebagai konselor, bisa juga sebagai pendidik kesehatan, kemudian peneliti ya, evidence based practice, kemudian memberi layanan langsung, koordinator, dan juga advokat itu ya. Jadi memberikan saran ya untuk si pasien atau klien ini sebelum mengambil keputusan ya untuk menggunakan terapi komplementer atau tidak. Oke, itu sebagai advokat ya atau konselor. Oke, nah ini kalau menurut Peraturan Menteri Kesehatan juga membolehkan terapi komplementer dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan ya. Namun hanya ada 3 jenis seperti akupuntur medik, terapi hiperbarik, dan juga terapi herbal medik. Nah kalau akupuntur medik ini biasanya digunakan untuk analgesik, ya terapi hiperbarik ini biasanya digunakan pada kasus-kasus gangren, kemudian terapi herbal medik ini untuk fitofarmaka, jadi untuk ini ya obat-obatan yang sudah terstandar ya, obatan herbalnya sudah terstandar dan juga sudah teruji secara klinis. Nah, alasan masyarakat ingin terapi komplementer ini biasanya karena keyakinan kalau nggak keuangannya ya yang minim, kemudian reaksi obat kimianya juga dan tingkat kesembuhannya. Kemudian perawat ini mempunyai peluang terlibat dalam terapi ini, tetapi memang ya karena kita sebagai petugas yang ya perawat yang profesional dan juga ahli, maka kita harus juga berdasarkan evidence based practice ya, secara penelitian. Nah, intinya perawat diharapkan untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang terapi komplementer sehingga pelayanan kesehatan dan kepuasan klien dan juga perawat sendiri itu akan meningkat tuh ya. Nah, ini contoh penerapan terapi komplementer dari beberapa penelitian ya teman-teman. Misalkan ada seperti yoga. Yoga itu untuk mengatasi fatigue pasien kanker payudara, misalkan. Kemudian ada akupresur, aromaterapi lemon, dan relaksasi otot progresif ini untuk mengatasi mual-muntah kemoterapi kanker. Kemudian ada spiritual emotional freedom technique ya, SEF ini untuk menurunkan stres pasien kanker serviks. Kemudian ada muscle relaxation dan guided imaginary ini untuk menurunkan kecemasan kemoterapi kanker. Ada Reiki Touch ya, terapi Reiki Touch ini untuk menurunkan tingkat depresi pada pasien kanker payudara. Kemudian ada relaksasi Benson untuk meningkatkan kualitas tidur. Kemudian ada F-Rage ya, mengurangi nyeri punggung ibu hamil. Ada back rolling massage dan edamame untuk memperlancar aksi. Minyak esensial bergamot ya untuk mengatasi nyeri kronis. Kemudian ada jamu Cortus medicus untuk tumor, teknik Alexander untuk mengatasi nyeri punggung, terapi cuping basah atau bekamin, dan juga moxibusi untuk mengatasi dyspnea minor. Kemudian ada terapi acupoint, stimulasi transkutan ini untuk mengatasi nyeri pasca operasi laparoskopi. Kemudian selanjutnya itu ada senam ya untuk mengatasi kelelahan pasien kanker. Ada aromaterapi jahe untuk mengatasi mual muntah. Ada moringa oleifera atau daun kelor. Ini untuk penyakit degeneratif. Kemudian ada terapi zikir untuk mengurangi kecemasan. Kemudian ada akupresur pada titik perikardium 6 untuk mengatasi hiperemesis gravidarum, nyeri punggung ibu hamil ya. Kemudian ada pregnancy massage
Ini untuk stabilisasi tekanan darah pada ibu hamil. Kemudian juga ada Tai Chi dan Qigong. Ini untuk penyakit Parkinson. Nah, ini contoh ya, beberapa contoh penerapan terapi komplementer. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman. Nah, ini kita hanya berikan contohnya itu beberapa saja. Oke teman-teman semua, untuk materi terapi komplementer kita cukupkan dulu. Nanti akan kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Teman-teman tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.